di Surabaya kami memang bersapa dengan sapaan yang penuh kesetaraan. Sapaan yang penuh kesetaraan itu adalah Cak dan Nim, sangat lokal, secara kultural memberikan penguatan bahwa kami setara, kami tidak terstratifikasi secara sosial ekonomi, tapi di luar kami sungkan menyebut Cak dan Nim. Maka yang terhormat Pak Bahlil, Bapak sekalian, para guru besar, semua yang hadir, terima kasih. Kalau kita melihat bahwa secara kualitatif SDM di berbagai perguruan tinggi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, oleh karena itu yang dibutuhkan memang berjejaring. Dan ketika kita masuk pada industri 4.0, 5.0, dan next 6.0, yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan kolaborasi, sinergi dengan sinergi. Ini bagus, ini kualitatif, ini kualitatif. Maka yang harus dibangun adalah kualitas yang sudah dicapai oleh masing-masing perguruan tinggi akan bersambung. Kualitas yang ada di berbagai titik di Indonesia akan menyemai pertumbuhan ekonomi baru. Dan itu menjadi kekuatan alumni di sangat banyak perguruan tinggi yang masuk world class university. Jadi kalau kita ingin mencoba mengikuti bagaimana sesungguhnya world class university, maka alumni menjadi kekuatan yang luar biasa, memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk memberikan referensi kesejahteraan kepada yang lain. Nah, apa yang mungkin sudah disampaikan Prof. Eli tadi barangkali untuk chapter Amerika, mereka sudah kita melakukan pertemuan secara virtual dan pelantikan juga secara virtual. UK juga kita melakukan pelantikan secara virtual, dan itu kemudian membangun komunikasi secara produktif. Mereka yang ada di dalam institusi-institusi strategis kemudian menyiapkan format intensif untuk anak-anak dari UNER. Proses rekrutmennya Cak Indra yang lebih advance di situ. Bagaimana kemudian perjalanan mereka, transport mereka, kita urunan. Jadi memang kita berharap bahwa akan ada sumber yang memungkinkan kita bisa mengirim lebih banyak lagi untuk bisa intensif di Amerika. Sekarang juga sedang disiapkan intensif di UK. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah peluang itu memang harus kita buka lebih luas lagi. Mungkin Cak Indra akan ada peluang yang kita tawarkan kepada mereka-mereka yang atas inisiasi dari alumni Sumatera Utara. Jadi kita bisa mengirim mereka, misalnya ada mahasiswa dari Sumatera Utara kemudian kuliah di UNER dan ingin melakukan intensif di Amerika, dan ini institusi-institusi yang sangat strategis seperti Silicon Valley, mereka bisa diterima intensif di sana karena kita punya alumni yang memiliki posisi strategis di sana. Beberapa hari kemarin Prof. Eli juga bersama kami menyerahkan SK untuk chapter Australia, karena beliau juga sudah 13 tahun di Western Sydney University, dan Western Sydney University akan membuka pertama kali S1 di Indonesia di Surabaya bulan September yang akan datang. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua kenapa, saya mohon maaf ini sangat subjektif, saya ingin menyampaikan kenapa kemudian Jawa Timur harus membuka S1. S2 yang kita buka per September, rekrutmennya sudah selesai, semua LPDP, hanya 25 student, rekrutmennya langsung dari King's College London. King's London itu langsung merekrut untuk program apa? Digital Future. September ini akan mulai untuk 25 student, nanti Februari 25 student. Western Sydney University akan membuka juga mulai September. Nah, kebetulan ada program yang atas kesepakatan mereka membuat program namanya Khofifah Indar Parawansa Leadership Award. Ini adalah awarding bagi mereka scholarship yang semuanya sebetulnya siapkan oleh Western Sydney University, dan mereka menggunakan nama KIP Khofifah Indar Parawansa Leadership Award itu untuk memberikan apresiasi dari anak-anak
Indonesia terutama, bukan hanya Jawa Timur, yang bisa diterima dengan scholarship dari Western Sydney University. Nah, diskusi tidak terlalu besar, mungkin 50-75 orang cukup. Elemen-elemen strategis di Sumatera Utara boleh diundang. Apa itu? Bagaimana percepatan Indonesia Emas tidak 2045, Indonesia Emas bisa dipercepat 2038. Konsepnya sudah selesai. Dan konsep itu yang menyiapkan adalah UNAIR dan langsung dikomandani oleh Prof. Nasih, Rektor Universitas Airlangga. Nah, kalau itu kemudian kita sebenarnya akan merencanakan di Jakarta tanggal 25 besok. Nah, tantangan pertama Pak Bahrul adalah di sini akan dilakukan seminar bagaimana mendiseminasikan pikiran-pikiran dan kemungkinan pikiran-pikiran lain yang akan melengkapi konsep Indonesia Emas di 2038. Jadi bukan berarti mengurangi dari 100 tahun, tapi ini sesuatu yang bisa dipercepat. Dan percepatan itu pikiran-pikirannya sudah selesai dalam bentuk buku. Saya sebenarnya sudah dikasih oleh Prof. Nasih, Pak Rektor, tapi saya tidak akan menyampaikan itu sebelum Pak Rektor sendiri yang melaunching pikiran strategis bahwa kita bisa melakukan percepatan bukan 2045 tapi 2038. Maka saya rasa mulai sekarang bisa diidentifikasi, mungkin ada narasumber-narasumber yang bisa mungkin dari sisi ekonomi mungkin ada, sisi infrastruktur mungkin ada, kemudian sisi sosial dan pendidikan, kesehatan itu ada, dan seterusnya. Oleh karena itu IKA akan menjadi, menurut saya IKA akan menjadi bagian dari penguatan dan speaker bahwa UNER memiliki pikiran strategis bagaimana melakukan percepatan Indonesia Emas di 2038. Tidak berarti mengurangi 100 tahunnya, tetapi bahwa dari 2045 sesungguhnya bisa dipercepat menjadi 2038. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ada di IKA wilayah Sumatera Utara ini berkenan menjadi tuan rumah, karena saya bilang Kak Indra paling tidak di 5 kota. 5 kota itu ada Jakarta, ada Bandung, ada Makassar, kemudian ada Medan, dan ada Semarang. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa sesungguhnya percepatan prestasi yang dicapai oleh UNER luar biasa. Kebetulan saja kita bersama-sama berseiring untuk bisa melakukan proses-proses secara akseleratif berbagai pembangunan yang ada di Jawa Timur. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang kebetulan menjadi komandan dari kedinasan tertentu di provinsi, lebih baik memang saya cerita provinsi misalnya, karena ini akan menyiapkan dari sisi pendidikan, menyiapkan anak-anak kita untuk masuk ke